Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum perkawinan adat. Nah, hukum perkawinan adat sendiri akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian hukum perkawinan adat. Yang kedua adalah sistem perkawinan adat. Yang ketiga adalah bentuk perkawinan adat. Dan yang keempat adalah larangan-larangan dalam perkawinan adat. Mengenai pengertian hukum perkawinan adat, diartikan bahwa hukum perkawinan adat adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, sistem perkawinan, larangan dalam perkawinan, tata cara perkawinan, upacara perkawinan, dan segala sesuatu dalam ruang lingkup struktur masyarakat hukum adat. Nah, berkait dengan hukum perkawinan adat, akan banyak kita bahas tentang aturan-aturan yang mengenai bentuk perkawinan, sistem-sistem perkawinan, larangan dalam perkawinan, dan tata cara perkawinan, serta upacara perkawinan, hukum perkawinan adat tersebut. Nah, kita masuk ke sistem perkawinan adat. Dalam sistem perkawinan adat, itu terdapat 3 sistem dalam perkawinan adat. Yang pertama adalah eksogami, yang kedua adalah endogami, dan yang ketiga adalah eleuterogami. Apa itu eksogami? Eksogami adalah seorang pria harus mencari calon istri di luar marga atau klan. Dilarang menikah dengan wanita yang berasal dari satu kelompok atau satu marga dengannya. Ini contohnya adalah pada masyarakat Batak ya. Misalnya seorang pria yang bermarga Sinaga itu dilarang menikahi wanita yang sama-sama marganya Sinaga. Atau seorang pria yang marganya adalah Raja Guguk itu dilarang menikah dengan wanita yang marganya juga Raja Guguk. Karena menurut kepercayaan, apabila menikah dengan satu marga itu akan mengakibatkan ada hal-hal yang negatif nanti terhadap anak dan keturunannya. Sistem perkawinan adat yang kedua adalah sistem perkawinan adat endogami. Sistem perkawinan adat endogami adalah seorang pria harus mencari calon istri di dalam lingkungan kerabat. Dalam hal ini suku ya, satu suku. Dan dilarang mencari di luar lingkungan kerabat atau sukunya. Kalau kita ambil contoh ada pada masyarakat Padang misalnya. Itu sangat dianjurkan untuk menikah dengan seorang pria dengan seorang wanita dalam satu suku. Hal ini pun terjadi pada masyarakat adat Lampung. Seorang pria suku Lampung itu sangat dianjurkan untuk menikah dengan sama-sama suku Lampung. Kemudian sistem perkawinan adat yang ketiga adalah eleuterogami. Eleuterogami adalah larangan dan kebolehan dalam perkawinan karena batasan hubungan dekat atau nasab dan hukum agama. Jadi eleuterogami berupa larangan dan kebolehan dalam perkawinan karena batasan hubungan dekat atau hukum agama. Kita melanjut ke tentang bentuk-bentuk perkawinan adat. Bentuk perkawinan adat itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah patrilineal, yang kedua adalah matrilineal, yang ketiga adalah parental. Bentuk perkawinan adat patrilineal adalah bentuk perkawinan jujur. Perkawinan jujur artinya adalah di mana perkawinan seorang laki-laki atau pihak laki-laki memberikan
uang jujur atau pembayaran kepada pihak perempuan. Konsekuensinya adalah ketika seorang laki-laki memberikan uang jujur atau pembayaran kepada pihak mempelai perempuan, maka perempuan wajib untuk mengikuti mempelai laki-laki di mana dia tinggal. Ini namanya patrilineal, dan ini akan berakibat kepada hal-hal lainnya seperti waris, ya, kemudian marga pada anak, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan, marga dan seterusnya itu akan mengikuti jalur ayahnya atau papanya. Ini patrilineal. Bentuk perkawinan adat yang kedua adalah matrilineal. Matrilineal adalah bentuk perkawinan semenda, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Nah, ini kebalikan dari bentuk perkawinan patrilineal, di mana ketika seorang laki-laki tidak memberikan uang jujur, maka si laki-lakilah yang menetap pada keluarga mempelai wanita. Nah, ini berakibat pada sistem waris dan seterusnya. Sehingga biasanya pada masyarakat matrilineal warisnya akan diterima oleh pihak wanita. Lain dengan patrilineal, warisnya diterima oleh pihak anak laki-laki. Nah, ini untuk matrilineal diambil contoh pada masyarakat Padang. Bentuk perkawinan adat yang ketiga adalah parental. Bentuk perkawinan adat parental adalah bentuk perkawinan bebas atau mentas atau mandiri. Perkawinan yang dilakukan dengan mencari pola tersendiri lepas dari ikatan kekeluargaan masing-masing pihak dan membentuk keluarga mandiri. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ini tidak memilih untuk menetap di rumah si laki-laki atau keluarga laki-laki maupun si perempuan atau keluarga perempuan. Pada bentuk perkawinan adat parental itu bebas atau mentas. Jadi si laki-laki bisa membangun sebuah rumah tangga dengan membuat rumah baru di luar dari keluarga laki-laki maupun keluarga dari pihak perempuan. Selanjutnya adalah larangan dalam perkawinan adat. Larangan dalam perkawinan adat itu ada 3. Yang pertama karena perbedaan kedudukan, yang kedua karena hubungan kekerabatan, dan yang ketiga karena hukum agama. Karena perbedaan kedudukan, biasanya diambil contoh seperti punyimbang dengan bedua di Lampung atau sistem kasta di Bali. Punyimbang dengan bedua di Lampung itu kedudukannya berbeda. Biasanya dalam suatu pernikahan itu akan dinilai istilah Jawanya bibit, bebet, dan bobot, ya. Atau dilihat dari keturunan siapa, anak siapa, memiliki harta apa, dan seterusnya. Ini kedudukan atau jabatan. Atau sistem kasta di Bali yang memiliki kasta-kasta sampai dengan sekarang seperti ada kasta Brahmana, Waisa, Sudra, dan seterusnya. Biasanya ada larangan-larangan dalam perkawinan ketika berbeda kasta atau berbeda kedudukan. Dan hingga saat ini pada masyarakat Indonesia masih berlaku larangan perkawinan karena perbedaan kedudukan tersebut. Larangan dalam perkawinan adat yang kedua adalah karena hubungan kekerabatan. Seperti contohnya ngaku kelama di Lampung, atau ngaku benulung, atau masih satu marga di dalam masyarakat adat Batak. Nah, ini termasuk yang dilarang karena masih ada hubungan kedekatan kekerabatan. Larangan dalam perkawinan adat yang ketiga adalah karena hukum agama. Perlu diketahui bahwa dalam hukum adat itu kental dengan nilai-nilai hukum agama. Sehingga ada larangan menikah sepersusuan atau sedarah atau segaris keturunan. Misalnya
3 keturunan ke atas dan 3 keturunan ke bawah, misalnya neneknya, ibunya, atau adiknya, atau cucunya, atau anaknya, itu adalah orang-orang yang dilarang untuk dinikahi karena masih satu garis keturunan, atau larangan dalam perkawinan adat karena hukum agama. Nah, itulah perkuliahan kita pada kali ini yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat. Untuk melanjutkan proses diskusi, bisa Anda semua mengajukan pertanyaan atau tanya jawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.